Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tentrem Rahayu. Saya akan membacakan pelaksanaan pada minggu ini, Minggu 5 Juli 2026. Segenap majelis GKJPU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aris Bianto dari GKJPU Getsemani Solo. Dan pada hari ini adalah jadwal tukar pelayanan sinode. Pujian menggunakan himne jemaat. Untuk petugas kolektan dari tim SPKP 4, Ibu Enda, Ibu Sri Martuti, dan Ibu Saleh. Warta ibadah yang pertama yaitu perihal celengan UGM. Majelis GKJPU Jemaat Bendosari mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah memberikan persembahan celengan UGM baik dalam bentuk celengan maupun dalam bentuk amplop. Dan pada hari ini warga jemaat akan kembali mendapat satu celengan UIN. Celengan bisa diisi selama 1 tahun dan dikumpulkan lagi pada ibadah Minggu UIN tahun 2027. Celengan UIN bisa diambil di meja yang sudah disiapkan oleh majelis. Nanti bisa diambil di meja depan. Nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin namanya belum ada, bisa mengambil celengan yang masih kosong atau belum ada namanya. Karena mungkin ada beberapa yang mungkin terlewat, belum tertulis namanya. Demikian tata terlihat tentang celengan ini. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Warga jemaat yang berdua, ibadah PA dan andansana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Waktu pukul 5 sore. Tempat bertempat di keluarga almarhum Bapak Budi Tianto atau Ibu Wati di RT 2 Bendosari. Pemimpin PA Penatua Yosua Ivan Pradana, pujian dan doa diaken Sri Martini. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketiga, pelayanan pemberkatan pernikahan. Akan dilayani pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara J.J. Wahyudi, putra almarhum Bapak Sutriyono dan Ibu Purnio, dengan Saudari Tia Udiati, putri Bapak Suparman dan Ibu Maria Rahayu. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 9 pagi bertempat di gedung gereja. Pemberkatan pernikahan dan pencatatan sipil akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Heri Eswanto dan majelis jemaat. Bagi warga jemaat yang ingin hadir dan menjadi saksi pernikahan ini, bisa dipersilakan langsung datang ke gereja. Keluarga Bapak Suparman dan Ibu Maria Rahayu juga mengundang warga jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah biston malam pengantin atau persiapan pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 6 sore bertempat di kediaman Bapak Suparman dan Ibu Maria Rahayu di RT 4. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Utono Pujo Nasoko. Kami mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Warta yang keempat, mengundang warga jemaat untuk mengikuti latihan menyanyi bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah selesai. Pujian ini akan dipersembahkan pada ibadah pendekatan pernikahan Mas Yudi dan Arki. Mohon partisipasi dari seluruh warga jemaat.
Warta yang terakhir atau warta yang kelima, ibadah Minggu 12 Juli 2026 akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan ujian tidur jenazah. Petugas kolektor dari tim Bapak Tiga, Bapak Karnanto, Bapak Kristoni, dan Bapak Widodo. Song leader, tim Song leader 3, Saudara Cantik dan Saudari Oktaria. Musik keeper, Saudari Mada Pusparani. Penerima tamu, tim penerima tamu 8, Ibu Jumiati Krisyanto, Ibu Nana Sabto, dan Saudari Putri. Multimedia dan sound, Saudara Edi dan Saudara David Bimo, MB Online, Bapak Krisyanto. Kami mohon kehadiran dan dukungan doa dan seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu dan Saudara, demikian warga jemaat kita pada minggu hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Dan mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari Minggu ini Engkau kembali menghimpun kami sebagai umat-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan seringkali jatuh ke dalam dosa. Ampunilah segala kesalahan, pelanggaran, dan kelalaian kami sehingga hati kami disucikan dan layak untuk beribadah kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kuduskanlah tempat ini, penuhi setiap kami dengan hadirat Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pujian yang kami nyanyikan, doa yang kami panjatkan, dan persembahan yang kami berikan, dan firman yang kami dengarkan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Aris Bianto yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, dan urapan Roh Kudus kepadanya. Pakailah beliau sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang benar, jelas, dan menguatkan iman kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu menerima firman-Mu, memahaminya, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan ibadah yang pada saat ini melayani dalam ibadah ini, ya Tuhan. Berikanlah mereka sukacita, kesehatan, dan penyertaan-Mu, sehingga setiap pelayanan yang dapat berlangsung ini semuanya dapat dilakukan dengan baik dan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya melalui ibadah ini nama-Mu saja yang ditinggikan, jemaat-Mu diteguhkan, dan setiap orang yang hadir mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya sudah berbangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Hallelujah.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Di dalam berlangsungnya ibadah minggu pada pagi hari ini, kita akan menerima dasar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari bersama-sama bagi setiap pribadi yang merasakan kebaikan Tuhan dan dipenuhi dengan rahmat-Nya, kita angkat ujian dari Tiul Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, kami puji dengan begini. Yang disiapkan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan hukum kasih yang dapat kita bersama jadikan sebagai cermin untuk kita berkaca, untuk menyaksikan diri kita secara pribadi, sejauh mana kita hidup di dalam kasih dengan Kristus Yesus Tuhan Allah kita, dan kasih terhadap sesama kita. Dikatakan dalam hukum kasih, mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa, dan mengasihi dengan segenap akal. Segenap itu artinya seluruh kehidupan kita. Marilah kita menundukkan kepala, kita merespon hukum kasih yang kita terima, karena kita yakini kita masih jauh untuk hidup di dalam kasih. Mari kita mengaku dosa. Ya Yesus Kristus,
Engkau mengajarkan tentang bagaimana kasih yang sempurna itu nyata dan bisa dikerjakan dalam setiap kehidupan. Kami anak-anak-Mu yang telah menerima pengajaran didikan, dan kami telah menerima apa yang telah Engkau kerjakan, yaitu pembuktian bahwa kasih itu nyata bisa dikerjakan. Kami yang mendengar, menerima, dan diajarkan pada pagi hari ini belajar dengan jujur, dengan hati yang kami rendahkan, bahwa kami sepenuhnya belum mampu menghidupi kasih itu dengan nyata, dengan baik, dan seturut dengan kehendak. Seringkali kami mengabaikan kasih dan lebih mementingkan diri kami. Seringkali kami mengabaikan kasih karena mementingkan ego kami. Seringkali kasih itu kami pilih-pilih kepada siapa kami berikan dan kepada siapa kami bersama-sama. Secara khusus dalam kehidupan kami masih belum menggunakan segenap hati, segenap akal, segenap pikiran kami, dan segenap usaha kami untuk bagaimana kasih itu nyata di dalam kehidupan. Ini kami anak-anak Bapa hanya tertunduk malu di hadapan dan mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami, ajarkanlah kami, dan didiklah kami. Terima kasih Tuhan, ini kami mengaku dosa. Amin. Dan bagi setiap pribadi yang telah dengan jujur mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan menerima anugerahnya, dan saya undang untuk seluruh jemaat pagi. Terimalah anugerahnya di dalam Roma 8 ayat 1 sampai ayat 2 yang demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah anugerah yang kita terima bagi setiap pribadi yang hidup di dalam Kristus. Maka maut akibat upah dosa telah dibayar. Mari kita merespon anugerah yang telah kita terima dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ajaib benar anugerah.
setiap orang yang terus melanjutkan hidup sesuai dengan firman-Nya, terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dalam Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah petunjuk hidup baru yang kita terima, kiranya menjadi kekuatan di dalam kita melangkahkan kaki kita di dalam perjalanan hidup yang tidak menentu. Bapak Ibu Saudaraku dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, bersama-sama di waktunya bagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah turun ke dunia menjadi satu bukti nyata akan kebenaran cinta kasih Allah kami. Saat ini, pagi hari ini, di tengah kami bersama dalam ibadah minggu di Gereja Jemaat Mendosari, kami akan membaca sedikit dari firman. Kiranya Tuhan mengurapi setiap pikiran kami, Tuhan mampu memuduskan setiap hati kami, dan kiranya Roh Kudus menaungi pribadi kami supaya apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami baca, dan apa yang akan kami terima bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas kalimat, tetapi menjadi suatu kebenaran yang membawa ketenangan dalam hidup kami, membawa sukacita di dalam perjalanan hidup kami. Kiranya sukacita dan kedamaian itu mampu juga kami bagikan di dalam kehidupan kami, supaya banyak pribadi juga beroleh kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah minggu pagi hari ini saya menggunakan papan dari sinode yang diambil di dalam Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Saya ulangi. Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak terkagum." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita lanjutkan di dalam ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang hidupnya seturut dengan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat. Penuh berkat. Nopo mawon. Kesehatan, keselamatan, rezeki, kebahagiaan. Ada yang berani menyebut pasangan hidup kita? Wah, itu termasuk berkat juga nomor boten. Nomor malah jadi nomor. Pasangan hidup kita kan berkat ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kembali diri saya adalah Pendeta Aris Duyanto. Saat ini saya melayani di GKJ Jemaat Getsemani Solo. Ini kali pertamanya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu melayani di tempat ini. Kesan pesan pertama ketika saya berdiri di tempat ini, terus terang, saya itu memiliki karunia dari Tuhan untuk merasakan hal-hal yang mungkin bagi Bapak Ibu belum pernah merasakan. Dan itu saya rasakan ketika pertama berdiri di situ merinding. Bulu-bulu saya berdiri. Dan ini sama yang saya rasakan di gereja kami di Solo. Yaitu ada sesuatu hal yang tampak nyata itu ada di bangku paling depan. Mirip dengan seluruh Bapak ya. Ini ada hal mistis. Pasti ada sesuatu. Saya pernah menyindir bagaimana kalau kita bikin peraturan jemaat yang duduk paling belakang akan dicalonkan sebagai majelis. Setuju apa betul nih? Kalau enggak saya usulkan di jemaat saya, bagi jemaat yang duduk paling depan nanti sepulang gereja akan mendapat beras kilo dan minyak 1 liter. Kalau itu diterapkan di tempat ini, kira-kira depan ada orang atau tidak? Yang dicari itu nopo berhasil, nopo berkah saking Gusti. Jujur ya. Firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema percaya pada Yesus yang memberi kelegaan. Dari tema ini ada satu hal yang dapat kita pelajari hanya dari tema ini dulu, yaitu percaya kepada Yesus memberi kelegaan. Kelegaan itu baru didapat setelah percaya dulu kepada Tuhan. Ada prosesnya dulu, ada penerimaannya, baru setelah itu menerima kelegaan. Di dalam konteks firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Matius ayat 11, pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan 25 sampai 30. Saya akan memulai dengan konteksnya dulu, di mana perjalanan Yesus sebelum tiba di teks ini adalah Yesus sering melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus sering membuat peristiwa yang menggemparkan di berbagai wilayah yang dilaluinya.
Begitu pula di sisi lain ada sosok yang namanya Yohanes. Itu gempar karena serius dan dengan keras itu mewartakan mengenai pertobatan. Dan karena pewartaannya itu Yohanes dalam konteks teks kita itu sedang dipenjara. Jadi ada dua cerita nih. Satu, Yesus yang telah berbagai peristiwa melakukan mujizat. Di sisi lain itulah Yesus yang ingin menyatakan bahwa akulah Mesias, Sang Juru Selamat, akulah anak yang diutus Allah, yang kalian tunggu-tunggu. Sebenarnya demikian, tetapi banyak orang tidak percaya. Begitu pula Yohanes menyerukan pertobatan, tetapi banyak orang tidak percaya, akhirnya dipenjara. Di dalam momen itu Yohanes ketika dipenjara memutuskan, karena mendengar nama Yesus yang telah melakukan berbagai mujizat, Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk menjumpai Yesus, melihatnya. Apakah benar Yesus ini melakukan mujizat atas dasar sebagai anak Allah? Dan betul ketika Yesus bertemu dengan murid Yohanes, Yesus menegaskan bahwa benar segala perbuatan apa yang dilakukan itu karena Sang Allah. Maka disampaikan dalam perikop yang kita baca, dengan mengenalku kau mengenal Bapa, dengan mengenal Bapa kau mengenalku. Ya, sebenarnya kan merujuk pada Yesus sebagai Sang Mesias. Ketika para murid Yohanes sudah menerima informasi itu dan pergi, di tengah banyaknya percakapan itu, ternyata Yesus menegur orang-orang Yahudi di sekitar Yesus berada pada waktu itu. Yesus menegur mereka dengan keras karena sudah banyak bukti, sudah ada penginjil, sudah ada orang yang menyerukan pertobatan, bahwa sudah turun anak manusia untuk menebus dosa. Tetapi mereka tidak mau mendengar, mereka menolak. Yesus menggambarkannya, itu menganalogikannya seperti anak-anak di pasar. Ketika dimainkan seruling, mereka tidak bernyanyi atau tidak menari. Ketika dimainkan lagu kedukaan, mereka tidak bernyanyi. Maksud dan tujuan dari analogi ini, penggambaran ini, bahwa sejatinya orang-orang Yahudi pada waktu itu memiliki hati yang keras. Sudah ada bukti, sudah ada peristiwa, tetapi mereka tidak mau percaya. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tobat. Oleh karena itu Yesus berpesan, biarlah orang-orang yang keras kepala ini memiliki tempatnya sendiri. Tetapi barang siapa menerima aku, maka akan boleh jalan keselamatan. Ketika mengikut aku, kuk yang kupasang itu tidak lapar. Bahkan aku akan menemanimu di dalam perjalanan, menggunakan kuk yang dipasang, dan engkau akan beroleh kelegaan. Inilah yang menjadi tema kita. Ketika mau percaya Yesus, maka Yesus akan memberikan kelegaan. Kata percaya, Bapak Ibu, jika ditanya alasannya, kenapa Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di sini percaya Yesus, alasannya nopo? Harusnya ini pertanyaan yang mudah, ya. Mau sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, toh? Kalau ditanya orang lain, misalnya dia imannya bukan kepada Yesus,
dia ingin masuk Kristen. Lalu dia bertanya kepada bapak ini, kalau saya ingin Kristen, kira-kira tujuannya percaya Yesus apa? Bapak Ibu jawabin, Iman, Pak. Iman. iman. Saya percaya Tuhan karena iman saya. Kalau orang itu bertanya, emang apa yang sudah diberikan Yesus kepadamu sehingga kamu mau percaya kepada Yesus? Jawabannya apa? Keselamatan. Keselamatan. Sudah selamat atau belum? Ya. Belum. Selamatnya nanti kalau kita sudah mati baru selamat. Ya sampai sini cuma selamat. Pak. Oh, sampai sini selamat, diberkati Tuhan. Lalu orang itu tanya, aku orang percaya Gusti Yesus, tapi aku ingin mau selamat. Jadi saya berpikir seperti itu. Kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa kamu percaya dengan Yesus? Jawabannya apa? Sehat? Karena saya diberi kesehatan? Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan keselamatan bagi kita melalui karya penebusan yang sempurna, bahkan bagi manusia yang sejatinya tidak layak, tetapi beroleh keselamatan. Itulah pengorbanan yang sempurna, sehingga kita tidak ada lagi sedikit pun keraguan untuk percaya. Tetapi hanya percaya saja itu juga kurang sempurna. Karena saat ini banyak orang mudah percaya, tetapi hanya sebatas percaya. Percaya Tuhan Yesus, percaya. Percaya Yesus memberikan keselamatan, percaya. Tetapi harus dikul-kudul. Katakan aku akan memberi kelegaan, tetapi kamu harus percaya. Dibarengi dengan ketaatan, tulusan hati, dan kerja keras di dalam mengikut dan melaksanakan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi pergumulan kita. Kita mungkin terkadang hanya siap percaya, tetapi tidak siap untuk taat. Kita hanya siap menjadi pribadi yang percaya saja, tetapi tidak menjadi pribadi yang taat di dalam kepercayaan kita. Percaya sendiri itu saat ini di era kita tinggal di bangsa dan negara Indonesia adalah sesuatu hal yang harganya sangat mahal. Menjadi pribadi yang dipercaya itu saat ini harganya mahal. Kita lihatlah di media sosial, berita, kita menyaksikan pemerintahan kita. Apakah kita saat ini hilang rasa percaya kita atau semakin kuat percaya dengan pemerintahan kita? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketaatan yang dimiliki oleh para pemimpin kita akan janji, akan apa yang diorasi ternyata tidak terwujud di dalam masa kepemimpinannya. Saya tidak mengatakan soal presiden, tetapi banyak pemimpin-pemimpin bangsa kita, banyak orang-orang yang berkuasa yang telah diberi percaya itu tidak memiliki sikap taat di dalam misinya sebagai seorang pemimpin. Bukannya kelegaan yang diterima masyarakat, tetapi justru tekanan yang semakin menggigit. Berbeda dengan Yesus, ketika kita mau percaya, Yesus sudah mewujudkan ketaatannya kepada Sang Bapa dengan Ia menjalankan misinya, menebus dosa umat manusia dengan lunas, dengan sempurna.
Dan itu harusnya membuat kita semakin tidak ragu untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Syarat yang utama dan sempurna telah diberikan Yesus. Berbeda misalnya jika saya ingin supaya Bapak Ibu semua percaya kepada saya. Misalnya saya menawarkan, Bapak Ibu mari kita semua menanam pohon durian. Karena pohon durian jenis Rosaking misalnya, itu enak, harga jualnya sangat tinggi. Kalau saya hanya berbicara saja, satu kali ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu langsung percaya? Tidak. Belum. Apa yang dibutuhkan Bapak Ibu supaya percaya dan menanam pohon durian? Bukti. Bukti pun tidak hanya satu kali. Misalnya, emang durian itu saking ini apa? Saya harus membawakannya. Saya harus buka dan saya persilahkan Bapak Ibu untuk mencicipinya. Belum lagi saya juga harus memperkenalkan hasil produk dari durian. Apakah benar laku di pasaran? Apakah benar harganya seperti itu? Berbeda jikalau saya tidak bisa membuktikan, saya hanya bisa bersuara. Misalnya, Bapak Ibu, nasi goreng di ABC atau bakso di ABC itu enak sekali. Tetapi ketika orang lain bertanya, Pak Pendeta sudah kenal sana? Belum. Mau kerumuh-kerumuh dok jari enak. Apakah Bapak Ibu akan percaya? Mau saya sadar belum pernah coba. Yang kita perlukan adalah supaya kita menjadi yakin dan percaya. Sekarang saya tanya, menjadi percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat, masihkah kita memerlukan bukti? Tesih perlu bukti nomor boten? Tidak. Realitanya Dia sudah memberikan yang sempurna bagi kita. Seharusnya tidak ada keraguan bagi kita untuk percaya dan taat di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang percaya dan taat. Bukan hanya ketika hidup kita baik-baik saja, tetapi ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita kekurangan, dan ketika kita harus berbagi. Karena Yesus berkata, kuk yang kupasang tidak berkurang, dan aku akan menyertai. Artinya Yesus tidak hanya memberikan kuk, tetapi Yesus juga hadir bersama-sama di tengah kehidupan kita dan perjalanan bersama. Sungguh enak loh hidup kita sebenarnya. Tetapi seringkali yang kita pilih dan yang kita utamakan bukanlah untuk percaya dan taat kepada Yesus yang ada mendampingi kita berjalan. Seringkali yang kita utamakan yang lain-lain, yang sifatnya nampak, yang sifatnya buktinya sudah jelas, yang sifatnya harusnya enak dulu. Seperti tadi, kalau duduk di kursi depan harus ada minyak gorengnya dulu, harus ada berasnya satu kilo. Kalau kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu tidaklah seperti sesedikit minyak 1 liter atau beras 1 kilo, saya percaya kita akan rebutan duduk paling depan karena kita menyadari berkat Tuhan sungguh luar biasa. Hidup kita sungguh sangat diberkati dan kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Jangan seperti orang Yahudi dalam konteks yang kita baca, keras kepala. Bosok Jawa ini nama keras kepalanya? Bandel, waton. Kalau boleh benten-benten biasa saya. Angel nanti. Kalau kita bercermin, kita termasuk yang mana Bapak?
gampang, yang roto-roto angel, atau sing dedek? Kalau kita bercermin nih misalnya, silakan jawab sendiri-sendiri. Kalau sudah senyum-senyum artinya gitu. Tahu kita sudah. Kita sadar tapi belum mau. Dengan kita percaya, tanpa kita ragu terhadap bukti dari Yesus yang telah diberikan dan Dia sediakan, maka kita juga memiliki misi untuk menjadikan orang lain juga turut percaya kepada Yesus, sama seperti yang aku percaya kepada Yesus. Caranya bagaimana supaya orang lain juga ikut percaya kepada Yesus? Kasih contoh, Pak. Kasih contoh. Ojo mung jarkoni, harus menjadi teladan. Inilah yang namanya transformasi. Ketika orang sudah percaya kepada Tuhan dan taat, yaitu akan berubah hidupnya. Dan itulah yang akan diberikan dan dipertontonkan bagi banyak orang. Itulah sikap nyata yang seharusnya diberikan dan ditunjukkan bagi banyak orang, sehingga orang lain melihat bukti nyata. Oh, ternyata ketika itu Tuhan, ketika percaya kepada Yesus, hasilnya seperti ini. Ampun kuali aneh. Oh, Kristen apa ngono? Untung aku si domelu. Untung aku si domelu Gusti. Ngono. Realitanya hanya jangan bisa kita mengatakan percaya kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan, tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja, orang lain justru melihat setan dalam kepribadian kita, bukan melihat kekudusan Yesus ada pada diri kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap pribadi kita untuk semakin percaya dan taat kepada Yesus, dan semakin menjadi jalan untuk orang lain dapat ikut dan percaya kepada Yesus melalui transformasi perubahan dalam hidup kita yang nyata. Tuhan memberkati. Amin. Saya beri waktu sejenak untuk seluruh jemaat boleh kembali merenungkan secara pribadi lepas. Dengan hati yang telah dipersatukan Tuhan, dengan hati yang telah dididik dengan Tuhan, marilah kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang kami terima dan dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman itu boleh menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami perjuangkan, kami latih, kami hidupi, supaya apa yang kami nikmati pada pagi hari ini juga mampu dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang sekeliling kami, melalui perbuatan kami, melalui sikap hidup kami, melalui tutur kata kami, melalui cara berpikir kami, dan seluruh aspek kehidupan kami, sehingga orang lain ketika melihat kami justru melihat Yesus Kristus. Jangan biarkan keangkuhan kami, ego kami, keras kepala kami justru mengakibatkan banyak orang menjadi tidak percaya dan menolak Yesus. Mampukan kami Tuhan, tegurlah kami, ingatkan mereka jika kami keluar dari jalan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, satu hadiah yang Engkau persatukan di tempat ini, kami bersyukur Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini kami sadari sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bagaimana politik digunakan hanya untuk kepentingan pribadi kelompok
oknum-oknum tertentu, sehingga sudah tidak ada lagi keadilan. Hukum, para penegak hukum juga ada di dalamnya, yang seharusnya mengawasi, yang seharusnya menindak, justru berbuat curang di dalamnya. Tuhan Yesus, kami percaya masih banyak anak-anak, orang-orang yang Tuhan pakai di tengah bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan melindungi setiap kejujuran bagi setiap pribadi yang memiliki, untuk terus mewartakan kebenaran, terus menghidupi kejujuran, sehingga bangsa kami tidak hancur oleh kesalahan dan ketamakan pribadi masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk alam di sekeliling kami. Kiranya alam boleh kami jaga, kami lindungi, supaya kami hidup berdampingan dengan harmonis dan hidup di dalam penyertaan Tuhan hari demi hari. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di bangsa dan negara ini, yang kami tahu masih banyak gereja ditolak, gereja tidak boleh didirikan, ibadah diberhentikan. Kiranya iman mereka tidak ikut terhenti, tetapi semakin bersemangat di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, walaupun di dalam sarana prasarana yang terbatas, tempat yang tidak memadai, tetapi hati mereka semua samudra karena iman yang mereka pegang dan pernyataan Tuhan yang selalu mereka rasakan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk GKJDU Jemaat Indosari di tempat ini Tuhan, di dalam setiap kegiatan persekutuan, di dalam kegiatan PA, sekolah guru, pemuda, remaja, klasis, semua dapat berjalan dengan baik, semua boleh dirancang dengan baik, dan semua boleh dinikmati dengan rasa syukur. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang Tuhan boleh pakai nantinya untuk menjadi gembala-Mu di tempat ini, kiranya mampu dipersiapkan dengan baik, dan kami percaya ketika kami mau mengupayakan dengan iman pada Tuhan, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala aktivitas kemajelisan yang boleh merancang, yang boleh memiliki banyak perkumpulan terkait gereja di GKJDU Indosari. Tuhan boleh membuka pintu satu persatu, memberikan kelegaan bagi setiap pribadi, setiap organisasi majelis yang mau hadir dan mengikut Tuhan dengan setia. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat. Jikalau hari ini ada di antara kami sedang sakit, ada yang dalam proses kesembuhan, ada yang sedang menantikan jodoh, ada yang mengharapkan pekerjaan Tuhan. Kiranya dalam setiap penderitaan, sakit, harapan, mereka terus membawanya di dalam pengharapan kepada Tuhan, selalu tunduk pada otoritas Tuhan yang agung dan mulia. Jangan biarkan rencana kami secara pribadi menguasai diri kami, tapi menyerahkan kepada rencana Tuhan yang lebih baik dan lebih sempurna. Bapa di surga, Allah kami yang baik, di dalam keterbatasan diri kami sebagai manusia, kami hanya bisa bersyafaat dengan kata-kata dan kalimat yang terbatas. Tetapi kami serahkan semuanya itu di dalam kuasa-Mu yang tanpa batas, yang kami imani Tuhan berkarya, Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami yang sesuai dengan rencana dan kehendak. Ini kami Tuhan bersyafaat bersama dalam satu hati di depan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama setelah kita boleh disegarkan dengan firman-Nya, ketika kita sudah ditegur oleh firman-Nya, dan ketika kita sudah diarahkan melalui firman-Nya, kiranya kita menjadi pribadi yang baru. Dan marilah saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi setiap pribadi
yang kepercayaannya semakin disegarkan dan dikuatkan kepada Tuhan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita respon atas apa yang telah kita ikrarkan dengan kita akan ujian dari Kidung Jemaat nomor 161. Kita ujikan bait pertama dan yang kedua, segala kemuliaan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar disiapkan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, demikian sabdanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahannya akan kita kumpulkan dengan kerelaan hati dan sukacita pada bagian ini akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 450 bait pertama sampai persembahan selesai diikrarkan dengan judul Hidup Kita yang Benar.
Yesus Kristus sang sumber berkat dalam hidup kami. Pada pagi hari ini rasa syukur kami boleh tercurah, boleh kami rasakan dan boleh kami sisihkan dalam rupa persembahan pada pagi hari. Biarlah yang terkumpul pada saat ini boleh menjadi sarana untuk memperkuat pelayanan di tempat ini, menjadi sarana semakin banyak umat Tuhan juga merasakan penyertaan Tuhan. Izinkanlah Tuhan melalui penyertaan-Mu setiap pribadi yang mengelola persembahan ini, Tuhan karunia dengan kejujuran, tanggung jawab, dan siap melaksanakan pelayanan yang di tempat ini dengan rasa syukur dan sukacita. Tuhan yang adil, Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan di dalam kehidupan kami, di dalam doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih dalam posisi berdiri. Terimalah berkat. Bersaksilah di tengah dunia yang merindukan kasih karunia Allah. Jadilah teladan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Usahakanlah dirimu menjadi berkat bagi sesama manusia dan bagi seluruh ciptaan Allah, sebagaimana berkat Tuhan yang dinyatakan kepada kamu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan imanmu. Kiranya kasih setia Allah membangkitkan dan memberimu keberanian untuk terus bersaksi tentang Dia. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib membuat hidupmu dipenuhi cinta terhadap kehidupan yang kudus. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidupmu sesuai dengan semangat yang telah diwujudnyatakan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Tenanglah ini. Amin.
Apa deh? Nggih, tabungan. Celengan bisa nggih. Nggih, di nggon kono. Anten Pak. Ana tulisannya Mbak Prestiase ora? Mbak, Mbak Prestiase ana ora? ora ono gitu. Ora ono. Ora ono. Niki apa Pak? Mendet niki Pak. Nggih, enggak ada tulisannya di sana. Celengan. Nek ndak ada namanya ngambil sing ini. Sing ora ana jenenge. Dan sebelah dares kae arti perumahan donggo ditutup tawak kembi sisane iki. Nggih. Oh, rencana ya? Sudah dianu. Nggih. Tak beritahu nanti bilang ke bapak ya. Nggih. Bilang ke Pak. Lho nek memang di anu nggih di anu. Napa niku? Tawak kae karo pengembangnya. Nggih. Kan belum dipager. Pengembangannya anu. Sudah dipatok-patok kan. Tapi temruku buntit. Ya nanti kalau mulai dipager ya ke situ. Nggih. Iya. Bisa. Nggih, sisan to luwih becik tak tawa. Nggih. Om belum. Ya Om. Oh, pun mulai sih. Ini dipatok-patok. Pun dipatok-patok. Lah dijual karo sing duwe. Nggih. Sing ku sebelah lor lho, kabeh sing nganggo kuwi. Ler-ler nih. Nggih. Mangke matur Bapak mawon. Lho nek kula nggih kula sate. Lah nggih makane. Dan itu yang peluang yang masih ya. Ya, yang anu mboten nggih. Yang Oke, belum. Sekarang belum kelihatan. belum kelihatan. Nanti kalau sudah kelihatan tak. Copi. Nggih, tak golek. Sok umpamane anu mungkin. Nyuwun tulung nggih. Nek pas enten tiyange. Tapi kemungkinan agak rendah sedikit dari yang Oh, enggak masalah. Nggih, masalahnya di RW. Nggih. Nggih, kemudian. Nggih. Nggih. Nyanyi kok ya. Adian. Oh iya Pak, tetap Kene, saja kene ya. Pak Ades. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang berkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kami atas nama majelis GKJ Usaha Besari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara yang telah hadir dalam ibadah minggu ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di Facebook online. Untuk waktu jemaat yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 akan dilaksanakan PA dan rencana di rumah Ibu Wati atau almarhum Bapak Sugiyanto jam 5 sore. Untuk PA menambah siswa IPA dan ujian diakan Ibu Sri. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa akan dilayani pemberkatan pernikahan suci atas diri Mas Dedi Wahyudi dan Mbak Ria Ogiati yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juli 2026 bertempat di Indonesia. Keluarga juga mengundang Bapak Ibu dan saudara untuk bisa hadir dalam ibadah Biston persiapan pengantin yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 6 sore. Keluarga sangat memohon dan mengharap kehadiran dari seluruh warga jemaat. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.